Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, adik-adikku, anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita coba melihat tentang arti dan makna gereja. Arti dan makna gereja sebagai umat Allah. Kita ada poin pertanyaan penting, apa itu gereja? Gereja, kalau kita mau lihat yang muncul pada gambar, gereja bisa kita sebut juga sebagai tempat ibadat atau tempat untuk misa bagi orang atau agama Katolik atau agama Kristen lainnya, orang-orang Kristen lainnya. Gereja itu juga bisa disebut sebagai sebuah organisasi rohani atau keagamaan dengan pemimpinnya. Kalau dalam gereja Katolik, pemimpinnya seperti paus, uskup, dan para imam. Dan gereja juga bisa dikenal atau disebut dengan tempat ibadat untuk orang-orang Kristiani. Juga bisa gereja itu adalah sebuah lembaga sosial keagamaan yang boleh dikatakan adalah warisan bangsa kolonial ratusan tahun silam. Secara etimologi, gereja kita kenal dari bahasa Portugis, yakni igreja. Itu kalau bahasa Portugis, igreja. Kalau dalam bahasa Latin itu ecclesia. Ecclesia. Lalu dalam bahasa Yunani itu eklesia. Maka eklesia itu berarti kumpulan atau pertemuan atau rapat. Maka kata eklesia itu mereka yang dipanggil, ya, mereka yang dipanggil atau orang-orang atau golongan atau kaum-kaum tertentu. Maka gereja atau eklesia bukan sembarang kumpulan, melainkan kelompok orang yang sangat khusus. Untuk menonjolkan kekhususannya, maka dipakailah sebuah kalimat atau kata-kata asing. Sekarang kata gereja digunakan baik itu untuk gedung-gedung ibadat, digunakan maupun untuk umat Kristen setempat atau jemaat, atau boleh dikatakan untuk umat seluruhnya. Sejak atau pada saat setelah Konsili Vatikan kedua pada tahun 1962 sampai 1965, gereja adalah umat Allah atau gereja adalah pengikut Yesus Kristus yang telah dibaptis. Umat Katolik yang bersekutu sepenuhnya dengan gereja Kristus melalui rahmat sakramen-sakramen, lalu pengakuan iman yang satu, serta persekutuan dengan para uskup, yang gereja yang bersatu dengan paus. Dalam arti kumpulan di situ baik orang-orang yang berdosa, artinya dalam orang-orang yang tak sempurna, juga di situ adalah kumpulan orang-orang Kristiani, orang-orang yang telah dibaptis. Dalam kitab suci Perjanjian Lama, itu dalam kitab Keluaran pasal 6 ayat 6, lalu dalam pasal 33 ayat 13, lalu kitab Yesaya pasal 36 ayat 28, dan kitab Ulangan pasal 7 ayat 6, 26 ayat 15, itu di sana dikenal istilah umat Allah itu dimaknai secara baru. Maka sebagai paham yang cocok atau yang
sangat relevan, itu tuntutan dan perkembangan, disesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Gereja adalah kita sebagai pelajar, misalnya pelajar kita adalah pelajar SMA, atau kita adalah orang-orang Katolik atau orang-orang Kristen lainnya. Lalu dengan penuh kesadaran akan jati diri kita, kita berusaha menghayati hidup kita masing-masing dalam kehidupan bersama di tengah masyarakat, bersama kita hidup satu iman, satu harapan dan cinta, maka kita akan sampai pada keutamaan Kristiani kita. Kita sebagai orang awam, baik itu sebagai biarawan, biarawati atau sebagai imam, kita semua adalah satu yang menuju kepada Bapa di surga. Maka boleh kita simpulkan dalam materi kita kali ini, pembelajaran kita kali ini, kita boleh simpulkan bahwa kata gereja pertama, kata gereja berasal dari bahasa Portugis igreja, yang diambil dari kata bahasa Yunani ekklesia, yang berarti kumpulan, pertemuan, atau rapat. Ya, jadi ada perkumpulan atau pertemuan atau bahkan rapat. Paus Fransiskus pernah menjelaskan dalam kata eklesia sebagai pertemuan akbar orang-orang yang dipanggil oleh Allah. Artinya Allah yang memanggil kita semua untuk menjadi keluarganya. Gereja, boleh dikatakan bahwa gereja itu adalah kasih Allah yang diaktualisasikan dalam mencintai dirinya dan orang-orang lain, semua orang tanpa membeda-bedakan. Dasar dan konsekuensi gereja sebagai umat Allah. Pertama, kita lihat bahwa hakikat gereja sendiri adalah persaudaraan cinta kasih, sebagaimana yang telah jelas yang tampak dalam praktik hidup gereja perdana, yang termuat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, lalu pada pasal 4 ayat 32 sampai 37. Di sana menceritakan tentang bagaimana praktek hidup jemaat perdana atau cara hidup jemaat perdana, di mana mereka selalu berkumpul bersama, makan bersama, doa bersama, kepunyaan mereka boleh dibagikan dan sebagainya. Lalu adanya aneka macam karisma dan karunia yang tumbuh di kalangan umat yang semestinya dipelihara dan dikembangkan untuk pelayanan dalam jemaat. Ini dasarnya kita bandingkan dengan surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus pasal 2 ayat 7 sampai dengan 10. Seluruh anggota gereja juga memiliki martabat yang sama sebagai satu anggota umat Allah, meskipun di antara mereka terdapat fungsi yang berbeda. Ya, kita boleh dalam kehidupan kita sebagai kaum awan dan orang-orang yang tertabis, kan orang-orang khusus, biarawan, biarawati, imam dan sebagainya, kita punya martabat yang sama, tetapi fungsi dalam kehidupan kita berbeda-beda. Ini ada termuat, kita bandingkan dengan surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus pasal 12 ayat 12 sampai dengan 18. Hakikat gereja sebagai umat Allah. Dilihat, umat Allah merupakan suatu pilihan dan panggilan dari Allah itu sendiri. Umat Allah adalah bangsa yang terpilih, bangsa yang terpanggil. Artinya apa? Khusus orang-orang atau bangsa tertentu,
orang-orang khusus yang dipanggil oleh Allah. Umat Allah itu dipanggil dan dipilih oleh Allah untuk misi tertentu, yakni untuk menyelamatkan dunia. Konsekuensi gereja sebagai umat Allah antara lain, satu, konsekuensi untuk umat awam. Kita sebagai orang awam, umat awam, kita juga harus menyadari kesatuannya kita dengan umat yang lain. Artinya menghayati iman kita dan kebersamaan. Kita yang aktif sebagai umat yang aktif ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan hidup menggereja, baik itu di lingkungan kita, di wilayah kita, dengan segala karisma-karisma serta karunia yang telah kita miliki. Konsekuensi untuk hierarki. Hierarki di sini mestinya menyadari bahwa tugas kepemimpinan yang diembankannya adalah itu tugas pelayanan. Hierarki semestinya memberi ruang dan tempat bagi umat untuk berperan aktif ikut dalam membangun gereja dengan karisma dan karunia yang mereka miliki. Sampai di sini, anak-anakku yang terkasih, semoga dapat bermanfaat untuk kalian dalam pengembangan hidup gereja. Agar lebih memperdalami lagi, ada tugas untuk kalian agar supaya lebih memahami makna atau arti gereja itu sebenarnya. Silakan Anda ambil kertas, tuliskan pertama, silakan untuk menuliskan kegiatan konkret yang dapat dilakukan di lingkungan atau paroki Anda masing-masing sebagai anggota gereja. Lalu silakan Anda buat laporan tertulis tentang kegiatan tersebut dengan catatan dilengkapi dengan foto kegiatan, ya, agar jelas kegiatan yang dilaporkan itu benar-benar adanya. Maka lebih lengkap lagi disertai dengan keterangan serta tanda tangan dari orang tuamu atau dari walimu. Setelah Anda membuatkan itu semua, silakan kirimkan hasil laporanmu kepada Bapak, baik langsung kumpulkan di kelas atau boleh melalui media WA. Kita dalam grup pelajar Katolik SMA 11 Berau. Ya, semoga hal singkat ini bisa bermanfaat dan bermakna untuk menggali kehidupan kita dalam menggereja. Terima kasih. Demikian pertemuan kita. Salam damai Kristus. Sekian.